Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat lagi. Baik, Bapak, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan safety talk, Pak ya. Baik, Bapak, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing, Pak ya, yaitu tentang coronavirus, Pak ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa coronavirus itu merupakan sebuah keluarga virus, Pak ya, yang menyebabkan penyakit kepada manusia dan hewan. Pada manusia itu biasanya menginfeksi saluran pernapasan, dari mulai flu biasa sampai dengan kondisi yang serius, Pak ya. Di antaranya kondisi yang serius itu yang pertama Middle East Respiratory Syndrome atau yang kita kenal dengan virus MERS, Pak ya. Kemudian yang kedua yaitu sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang kita kenal dengan SARS. Nah, untuk virus jenis baru dari corona ini ditemukan pada saat kejadian luar biasa di Wuhan, Pak ya, di Cina pada tahun 2019 bulan Desember yang diberi nama coronavirus disease atau yang kita sebut dengan COVID-19. Untuk penyebarannya itu saat ini menurut dari WHO itu melalui droplet yang dikeluarkan oleh penderita. Jadi apabila ada seorang penderita misalkan batuk ataupun bersin yang di dalamnya terdapat virus corona, itu bisa menginfeksi orang lain, Pak ya. Untuk cara masuknya sendiri yaitu dia melalui mata, hidung dan mulut atau kita sebut dengan segitiga muka. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya sampaikan kondisi update terakhir corona. Ini yang pertama kondisi global, Pak ya. Untuk kondisi global sekarang corona itu sudah menginfeksi 216 negara. Kemudian di Indonesia sendiri update per tanggal 27 Juli untuk yang positif sudah mencapai 100.303 orang. Kemudian yang sembuh itu 58.173 orang atau 58%. Kemudian yang meninggal 4.838 orang atau 4,8%. Jadi tidak sampai 5% orang yang menderita COVID itu meninggal dunia. Nah, untuk di Kalimantan Timur sendiri, Pak, di tempat kita bekerja ini, itu sekarang jumlah kasus yang terkonfirmasi positif sudah mencapai 1.166 orang atau 1,2% dari total jumlah kasus di Indonesia. Nah, untuk di kabupaten kita sendiri, di Kutai Barat, untuk yang terkonfirmasi positif yaitu 45 orang. Ya, untuk di Kubar sendiri yang paling banyak yaitu di Kecamatan Melak. Sebanyak 22 orang yang positif. Baik, Bapak, lanjut untuk protokol kesehatan sendiri. Dari pemerintah sudah mengeluarkan pedoman P2 coronavirus atau COVID-19 revisi kelima tanggal 13 Juli 2020 untuk mencegah terjadinya penularan dari individu ke individu. Yang pertama, Pak, yaitu membersihkan tangan pakai sabun secara rutin ya. Untuk pakai sabun sendiri di sini dianjurkan untuk mencuci tangan sampai dengan 40 sampai 60 detik. Kemudian yang kedua, menggunakan APD berupa masker. Nah, di sini penggunaan masker ini apabila rekan-rekan keluar area mes berinteraksi dengan orang di luar, harapannya untuk menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Ini untuk menghindari terjadinya penularan berupa droplet, Pak ya. Kemudian yang keempat, membatasi diri terhadap interaksi atau kontak dengan orang yang status kesehatannya tidak diketahui. Kemudian yang kelima, apabila kita sudah keluar rumah atau keluar mes, saat tiba di rumah usahakan segera mandi, Pak ya. Kemudian ganti pakaian sebelum berinteraksi dengan orang-orang di dalam rumah. Kemudian yang keenam, meningkatkan daya tahan tubuh. Ini bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi gizi yang seimbang, kemudian aktivitas olahraga, Pak, minimal sehari 30 menit. Mungkin selanjutnya lanjut dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh Pama sendiri, Pak. Yang pertama, dari mulai perjalanan dari rumah ke Kutai Barat, kita wajib melaksanakan tes PCR swab, ya. Ini bisa dilakukan dengan
PCR mandiri untuk daerah Jawa Barat. Kemudian untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur ini ada karantina terpusat Pak ya. Seperti itu. Kemudian untuk kesiapan bekerja di mes sendiri, nanti untuk yang karantina di mes itu dilaksanakan selama 7 hari. Kemudian untuk pada saat berangkat kerja Pak, pada saat berangkat kerja itu kita dianjurkan untuk melaksanakan cek suhu tubuh ya. Kemudian pada saat naik bis usahakan protokol diterapkan Pak ya. Untuk satu row bis itu maksimal 1 orang. Kemudian di master area tambang juga sudah disediakan tempat cuci tangan. Kemudian protokol yang selanjutnya terkait absen, sekarang sudah tidak perlu absen pinjer langsung di alat mesin pinjer, tapi bisa menggunakan aplikasi Satu Pama ya, yaitu menggunakan aplikasi attendance recording. Yang terakhir mungkin terkait protokol di perusahaan juga, yaitu penggunaan masker. Nah, di sini saya akan sharing mengenai penggunaan masker ya. Di sini masker yang dianjurkan dari pemerintah untuk masyarakat itu menggunakan masker kain. Nah, di sini saya akan mencoba sharing mengenai cara mencuci masker kain, Pak ya. Yang pertama yang perlu kita siapkan, yang pertama maskernya sendiri. Yang kedua air hangat. Yang ketiga yaitu deterjen, Pak ya. Nah, langkah pertama kita siapkan air hangat di dalam ember. Sini, Pak ya. Kemudian kita masukkan deterjen sekitar mungkin 1 genggam aja. Ya, setelah kita masukkan, nanti kita masukkan masker kainnya ke dalam ember ini. Ini kita tunggu dulu Pak sampai 10 menit. Nanti setelah 10 menit kita kucek Pak ya. Kemudian setelah kita kucek, kita bilas dengan air bersih. Ya. Bilas dengan air bersih, kemudian setelah itu kita jemur di terik matahari ya. Nah, setelah kering nanti kita setrika Pak. Jangan lupa disetrika. Seperti itu untuk tata cara mencuci masker kain Pak ya. Kemudian selanjutnya untuk penggunaan masker yang benar Pak. Mungkin di sini ada salah satu relawan yang mau maju. Baik, dengan Bapak siapa Pak ini Pak? Pak Nanang Pak. Pak Nanang ya. Bisa dijelaskan mungkin kepada peserta tentang bagaimana menggunakan masker yang baik dan benar. Oke Pak. Yang saya ketahui yaitu pemakaian masker hidung, kemudian mulut serta dagu tertutup Pak. Jadi tidak ada celah udara yang bisa masuk ke area mulut atau hidung Pak. Seperti itu yang saya ketahui Pak. Oh, jadi penggunaannya harus menutupi mulut, hidung dan dagu gitu ya. Siap. Untuk cara melepasnya sendiri seperti apa? Cara melepasnya masker itu dengan cara membuka tali di telinga, kemudian kita lepas. Kemudian juga jangan sampai menurunkan masker ke area dagu atau area leher Pak ya. Karena leher kita ini sangat mudah terpapar oleh virus gitu ya. Nah, nanti pada saat sudah diturunkan ini terjadi kontaminasi bagian dalam. Nanti pada saat kita naikkan lagi, nah ini, jadi kita sudah menghirup apa yang sudah menempel di leher kita. Seperti itu. Mungkin seperti itu ya untuk penggunaan masker yang baik dan benar. Terima kasih Bapak Nanang atas bantuannya. Silakan kembali Pak. Baik Bapak-Bapak, sekian untuk materi Setitok pada pagi hari ini terkait COVID dan sharing mengenai penggunaan masker ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat lagi.